Halo, ini adalah podcast pertamaku. Dan di episode yang pertama ini aku ingin membacakan sebuah cerpen yang aku tulis, yaitu Orang Ketiga. Kalau kalian mau mendengarkan, aku saranin kalian pakai headset sambil memejamkan mata dan biarkan theater of mind kalian bermain untuk cerpen yang bakalan aku baca ini. Oke. Saat itu di tahun 2013, aku masih menjadi anak SMA yang baru mengalami pubertas. Wajar di tahap remaja seperti ini aku mulai memiliki perasaan untuk mencintai lawan jenis. Iya, pada saat itu aku memiliki pacar. Dia bernama Adit. Cowok berzodiak Scorpio dengan tinggi badan 175 cm yang apabila kita sedang jalan berdua, aku akan terlihat pendek karena tinggiku hanya sebahu dia. Kita satu sekolah, tapi beda kelas. Adit adalah murid yang masuk jurusan IPS dan aku adalah murid yang masuk IPA. Tapi, walaupun tidak satu kelas, setidaknya kita selalu bertemu setiap bel pulang sekolah dibunyikan. Karena untuk menuju tempat parkir sekolah, aku selalu melewati kelas pacarku. Jadi di sana biasanya kita bertemu. Kadang-kadang juga Adit ingin menjemputku ketika berangkat sekolah dan mengantarku ketika pulang sekolah. Biasa, romansa anak remaja. Makasih Dit, gak mampir dulu, kataku sambil melepas helm yang aku pakai ketika diantarkan pulang oleh dia. Aku langsung pulang aja deh. Nanti jam 3 sore nanti aku ada futsal, jawab Adit sambil menghidupkan mesin sepeda motornya. Dah, hati-hati ya, kataku sekali lagi sambil melambaikan tangan ke dia. Pada saat itu semuanya berjalan indah. Kita pacaran, tetapi jarang banget bertengkar. Kalaupun harus bertengkar, itu pun di hari yang sama kita sudah baikan lagi. Dan tak terasa lama sudah 2 tahun berlalu hubunganku dengan si Adit. Tepat di tahun 2015, kita lulus SMA. Saat itu Adit sudah diterima oleh universitas lewat jalur SNMPTN. Sedangkan aku masih harap-harap cemas, berharap lolos lewat jalur SBMPTN. Dan semoga juga aku bisa satu universitas dengan pacarku. Pengumuman pun telah tiba. Kita disuruh oleh sekolah untuk mengecek pengumuman SBMPTN lewat internet. Saat itu aku berdoa tidak putus-putus. Ketika memasukkan nomor peserta ke dalam situs itu, aku mencoba mengeklik mouse dan berharap aku lolos. Dan yes, lolos, kataku senang setelah melihat pengumumannya yang menyatakan aku diterima lewat jalur SBMPTN. Karena sudah terlalu excited, akhirnya aku mengabari pacarku lewat BlackBerry Messenger pada waktu itu. Dan tiba-tiba Adit pun meneleponku. Selamat ya Mel, aku senang dengerinya. Tapi di satu sisi aku juga sedih karena kita harus LDR, kata Adit lewat telepon. Benar, kata Adit, kita akan menjalani long distance relationship karena kita beda universitas dan beda kota juga. Masa kuliah pun dimulai. Aku dan Adit sudah mulai jarang bertemu karena kita sudah jarang pulang ke rumah dan hidup di kota perantauan masing-masing. Ya, hanya chattingan dan teleponan yang setiap hari aku lakukan untuk melepaskan rinduku bertemu pacarku. Tugas kuliah di awal-awal semester itu memang tidak masuk akal. Banyak banget. Bahkan setiap hari aku begadang hingga jam 3 malam hanya untuk mengerjakan tugas. Karena hal itulah, pesan-pesan dari Adit sering aku abaikan. Karena aku memang jarang untuk memegang handphone ketika mengerjakan tugas. Mel, kamu kemana aja sih?
Dari pagi sampai jam 9 malam gak ada kabar. Bacaku dalam hati yang baru memegang handphone dan membaca chat terbaru dari Adit. Ternyata dia sudah spam chat ke handphoneku dari pagi hari dan aku baru sadarnya malam hari. Dan aku langsung bergegas telepon dia setelah membaca pesan yang sangat banyak itu. Maaf Dit, aku kuliah tadi gak bawa handphone karena lowbat. Terus pulang kuliah pun aku gak langsung ke kosan karena harus ngerjain tugas. Maaf ya, kataku lewat telepon. Adit pun tiba-tiba marah kepadaku. Dia bilang, kalau memang tugas kamu lebih penting, ya udah mending kita putus saja. Jawab Adit sambil sedikit teriak dan langsung menutup teleponnya. Saat itu aku pun kaget Adit berkata seperti ini. Dan aku coba hubungi kembali nomornya dia. Tapi telepon aku selalu di-reject oleh Adit. Semenjak kejadian itu, aku merasakan hubungan ini mulai renggang. Kita selalu bertengkar karena hal sepele. Telat balas chat aja, dia udah marah-marah. Pernah juga kita tidak berkomunikasi selama seminggu. Hanya karena gengsi untuk meminta maaf. Dan akhirnya aku pun yang memulai. Dit, maaf ya, aku jarang hubungin kamu. Tapi tugas ini memang gak bisa ditinggal gitu aja, kataku sambil mengirim chat kepada nomornya, berharap kita kembali baik. 5 menit berlalu. Dia masih belum membaca pesanku. 1 jam berlalu. Dia masih belum juga membaca pesanku. Sampai akhirnya aku ketiduran mengharapkan balasan pesan dari Adit. Tapi memang tak kunjung tiba. Keadaan pun berubah. Adit yang dulunya selalu memberiku kabar, sekarang sudah jarang. Ketika aku tanya kenapa, dia selalu beralasan bahwa tugas kuliahnya itu banyak. Entah tugasnya memang banyak atau dia ingin menyindirku. Aku ingin menjaga hubunganku agar tetap berjalan. Tetapi Adit tidak pernah mendukung upayaku kepada hubungan ini. Adit selalu meminta putus kepadaku. Setiap kita bertengkar, Adit selalu meminta putus. Tapi aku tidak pernah mau, karena aku sudah terlalu menyayanginya. Dan aku tidak mau ditinggal sama dia. Hingga akhirnya, aku penasaran dan mulai stalking sosial medianya si Adit. Aku tahu ini bodoh, karena sama aja aku menambah masalah dan akan menyakiti diri sendiri jika aku menemukan hal yang tidak aku mau di sosial medianya. Dan benar saja, aku mulai menemukan sebuah keanehan. Ada satu akun yang selalu memberi love ke semua postingan Instagram Adit. Karena aku pun penasaran, akhirnya aku kliklah akun tersebut. Dan sayangnya, dia privat akun Instagramnya. Jadi aku tidak bisa melihat profilnya. Tetapi aku tidak kehabisan akal. Intuisi wanita itu selalu tajam. Aku mencoba membuat second account dan memfollow akun tersebut untuk mengetahui apa aja sih isi profilnya. Setelah dia mengkonfirmasi second akunku, aku mulai melihat postingan Instagram dia satu persatu. Hingga aku akhirnya menemukan pacarku memberikan sebuah komentar yang bertuliskan cantik ke salah satu postingan wanita yang bernama Rina ini. Dadaku langsung sesak seketika. Hati wanita mana yang tidak sakit ketika pacarnya mencoba flirting ke wanita lain? Tanpa tersadar, air mata mulai mengalir dari mataku. Aku coba menyekanya, tetapi yang ada air mata itu semakin deras. Dia membasahi pipiku dan membasahi tanganku. Aku hanya bisa menangis. Benar-benar keputusan bodoh aku melakukan stalking kepada Adit. Tapi aku tetap berusaha biasa saja kepada Adit, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan aku tidak menceritakan apapun yang aku temukan di sosial medianya, karena aku masih menyayangi dia. Sampai tiba di suatu malam, aku menemukan wanita itu membuat sebuah story sedang makan bersama pacarku. Diupdate oleh wanita itu 25 menit yang lalu. Aku screenshot story tersebut dan aku kirim ke Adit. Dia hanya membaca pesanku dan aku coba telepon langsung si Adit.
Tetapi teleponku sudah di-reject sama dia. Aku hanya bisa menangis lagi. Entah sudah berapa liter air mata yang aku habiskan untuk dia. Tetapi semuanya itu tidak ada artinya lagi. Dan malam itu pun aku nekat ke kota Adit untuk mempertanyakan apa maksudnya dan bagaimana hubungan kita ini akan berjalan. Memang aku sadari itu adalah hal terbodoh yang aku lakukan. Tapi bukannya banyak manusia yang terkadang menjadi bodoh karena cinta, melakukan hal-hal yang tidak masuk akal karena cinta. Atau mungkin aku saja yang gak bisa mengontrol cintaku sendiri. Akhirnya sekitar jam 5 pagi aku sudah sampai di kota Adit. Dan aku langsung pergi ke kosannya untuk menemuinya. Untung aku sudah tahu alamatnya. Waktu itu Adit mengajakku ke kosan dia saat dia mencari kosan di awal-awal masa kuliah. Tetapi bukan kejelasan yang aku dapat. Sakit ini malah bertubi-tubi. Aku melihat dari luar jendela kosannya dia. Dengan mengenakan celana pendek, dia sedang tidur berdua menggunakan kaos warna hitam polos dengan wanita. Aku langsung shock saat itu. Dan setelah aku amati, wajah dari wanita itu persis dengan wanita yang profilnya aku stalking kemarin. Saat itu aku sangat lemah sekali. Aku ingin mendobrak pintunya, tapi di satu sisi aku ingin biarkan semuanya berlalu. Akhirnya aku tidak jadi membuka pintunya, dan aku hanya bisa menangis dari luar. Dari situ saja aku sudah jelas tahu bahwa hubungan ini akan berakhir. Karena apa? Karena orang ketiga. Ya,